Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ahmad, NPM 022 72111147 dari kelas 5D Program Studi Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan lanjutan 1 dengan judul Transaksi Persediaan Antar Perusahaan. Laporan keuangan konsolidasian disusun untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil usaha dari dua atau lebih perusahaan yang berafiliasi dalam suatu kesatuan usaha atau single economic unit atau entity. Salah satu perhatian dalam penyusunan laporan konsolidasi adalah penjualan silang atau reciprocal di antara perusahaan yang berafiliasi. Perkiraan silang ini harus dieliminasi dalam proses konsolidasi, termasuk dalam hal ini laba atau rugi dari transaksi silang harus dieliminasi tanpa memperhatikan keberadaan hak non-pengendali. Transaksi antar perusahaan yang meliputi gains dan losses umumnya dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada persediaan, yang kedua aset tetap, dan kemudian yang terakhir yaitu obligasi. 1. Transaksi persediaan antar perusahaan. Apabila sistem periodik persediaan digunakan, maka jurnal eliminasi dalam kertas kerja adalah dengan mendebitkan penjualan dan mengkreditkan pembelian. Dalam konteks entity, pendapatan berarti pendapatan yang diterima dari penjualan kepada pihak di luar. Pendapatan penjualan antara perusahaan yang berafiliasi itu tidak dapat diakui sampai barang tersebut itu dijual kepada pihak luar dari konsolidasi entity. Dalam kasus penjualan tersebut di atas, maka perkiraan reciprocal sales purchase COGS harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Contoh 1. PT Permata merupakan perusahaan anak PT Yuda pada tahun 2010 untuk memasarkan salah satu produk PT Permata. Seluruh pembelian PT Yuda berasal dari PT Permata dengan harga faktur 20% di atas harga pokok. Selama tahun 2010, PT Permata menjual barang dagang kepada PT Yuda senilai 20.000 dengan harga jual sebesar 24.000. Dan PT Yuda kemudian menjual kembali kepada langganannya senilai 30.000. Jurnal yang berkaitan dengan transaksi masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut. PT Permata mencatat persediaan pada piutang sebesar 20.000. Kemudian PT Yuda mencatat persediaan pada hutang PT Permata sebesar 24.000. Karena tadi harga jualnya 24.000, maka dicatat di harga jual. Kemudian jurnal kedua, PT Permata mencatat piutang PT Yuda 24.000 di debit dan penjualan 24.000 di kredit. Kemudian PT Yuda mencatat penjualan pada pelanggan sebesar 30.000. Kemudian yang terakhir, PT Permata mencatat HPP pada persediaan sebesar 20.000 dan PT Yuda juga sama, yaitu mencatat HPP pada persediaan sebesar 20.000. Kertas kerja konsolidasian PT Permata pada akhir tahun 2010 adalah sebagai berikut. Penjualan PT Permata sebesar 20.000 dan PT Yuda sebesar 30.000. Kemudian penyesuaian dan eliminasi sebesar 24.000. Karena tadi ada transaksi antar perusahaan yang terafiliasi, maka transaksi tersebut harus dieliminasi seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal. Dan kemudian konsolidasi hanya mencatat sebesar 30.000. Selanjutnya HPP pada Permata sebesar 20.000 dan PT Yuda sebesar 24.000. Penyesuaian dan eliminasi sama, yaitu sebesar 24.000, dan konsolidasi mencatat sebesar 20.000. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu laba kotor PT Permata sebesar 4.000 didapat dari 24.000 kurang 20.000, dan PT Yuda sebesar 6.000 yang didapat dari 30.000 dikurang 24.000, dan konsolidasi sebesar 10.000.
kedua, arus kas ke atas dan arus kas ke bawah. Penjualan dari perusahaan induk kepada perusahaan anak disebut penjualan arus ke bawah. Dan sebaliknya, penjualan dari anak kepada induk disebut penjualan arus ke atas. Pada dasarnya, penjualan silang dapat diselesaikan seperti pada jurnal di atas. Yang menjadi masalah adalah pada laporan individual induk dan anak serta konsolidasi yang tidak mencerminkan konsolidasi laba bersih yang sama antara arus bawah dan arus atas. Laba belum direalisasi dari penjualan arus ke bawah apabila ada persediaan akhir di anak yang berasal dari induk perusahaan, maka pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian di dalam pembukuan induk untuk mengeliminasi laba belum direalisasi. Sebagai contoh, pencatatan laba dari anak pada investasi pada anak sebesar XXX. Dan di dalam kertas kerja konsolidasi juga dibuatkan jurnal, yaitu HPP pada persediaan sebesar XXX. Kemudian di tahun berikutnya atau setahun kemudian, apabila persediaan di atas telah terjual, maka dibuatkan jurnal penyesuaian untuk realisasi persediaan awal sebagai berikut, yaitu investasi pada anak XXX di bagian debit dan laba di anak di bagian kredit sebesar XXX. Laba belum direalisasi dan penjualan arus ke atas. Apabila terdapat persediaan akhir di induk yang berasal dari anak, maka jurnal penyesuaian pada akhir periode itu dihitung sebesar laba belum direalisasi dikalikan dengan persentase kepemilikan sebagai berikut. Laba dari anak pada investasi pada anak sebesar XXX, kemudian laba belum direalisasi X persen kepemilikan, misalkan 10% kepemilikan. Dan di dalam kertas kerja konsolidasi dibuat jurnal HPP pada persediaan sebesar XXX, kemudian laba belum direalisasi X persen kepemilikan. Ketersediaan sistem dan informasi dengan proses pengendalian DSS 01 dan DSS 04 Cobit 5 sangat dibutuhkan untuk pengguna untuk meminimalkan risiko penghentian sistem atau sistem downtime. Selain itu, untuk memungkinkan pelanjutan resumption cepat dari operasi normal setelah adanya kejadian yang mengganggu ketersediaan sistem, pengendalian utama yang terkait dengan dua tujuan tersebut antara lain, yang pertama yaitu meminimalkan risiko penghentian sistem, dan kedua pemulihan dan penerusan operasi normal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.